Selamat datang di Living Hope with Guspri. Saya mengunjungi Santo Franciscus Xaverius di Goa, India. Ketika menyampaikan presentasi untuk ILO, International Labour Organization, sebuah jawaban atas doa masa kecil saya bisa mengunjungi Santo Franciscus Xaverius di Goa, India. Tahun 2012, saya memegang tiket pesawat ke Goa, India, bukan untuk ziarah, tetapi untuk mempresentasikan penelitian tentang ketenagakerjaan. Tak disangka, di balik agenda resmi ILO itu tersembunyi sebuah mukjizat kecil. Pertemuan tak terduga dengan jenazah Santo Franciscus Xaverius, sosok yang pernah saya baca dalam buku para santo ketika saya kecil dan tak pernah saya lihat secara langsung. Sebagai anggota tim peneliti ILO, saya diberi amanat mewakili Ibu Ratih Pratiwi Anwar, Ketua Tim Peneliti dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada, untuk mempresentasikan temuan kami tentang Non-Standard Work, Social Dialogue, and Collective Bargaining in Indonesia. Goa dipilih sebagai lokasi, sebuah kota yang sama sekali tak ada dalam radar spiritual saya saat itu. Kunjungan justru datang dari peserta Pakistan. Usai presentasi, seorang peserta asal Pakistan yang saya kira tak tertarik pada hal rohani mendekat dan berkata kepada saya, "Di sini ada jenazah pendeta yang tidak busuk. Mau lihat?" Seketika itu pula memori masa kecil tentang kisah Franciscus Xaverius melintas di benak saya. Bukan pendeta, tetapi sebenarnya seorang pastor misionaris yang kakinya pernah menginjak Nusantara. Rasa ingin tahu saya pun meledak. Ini merupakan ziarah yang tak terencana. Katedral Santa Catarina yang dibangun tahun 1562 sampai 1619 yang megah itu nyaris sepi. Tak ada kerumunan peziarah seperti di Lourdes atau Fatima. Hanya ada kami petugas gereja dan sejumlah peziarah. Jenazah Franciscus Xaverius terbaring tenang dalam peti kaca. Tubuhnya utuh meski telah meninggal pada tahun 1552. Penduduk lokal berbisik, "Ini mukjizat, ini santo pelindung kami." Faktanya tubuh Franciscus Xaverius dianggap tidak membusuk secara alami. Lengan tangan kanannya dipindahkan ke Roma pada tahun 1614 sebagai relikwi. Sebenarnya jenazah Franciscus Xaverius biasanya disemayamkan di Basilika Bom Yesus, tetapi pada acara-acara khusus relikwi ini dipindahkan ke Katedral C, yaitu Katedral Santa Catarina, untuk dipamerkan kepada publik. Eksposisi ini terjadi setiap 10 tahun sekali, dan pada tahun 2012 tubuhnya dipajang di Katedral Santa Catarina ini. Saya berdiri di depan baptisan yang pernah digunakan Xaverius untuk membaptis ribuan orang pada abad 16. Rasanya seperti menyentuh sejarah yang hidup. Sebagai refleksi tentang jawaban doa, di situ saya tersadar keinginan masa kecil untuk mengunjungi Goa, tempat Franciscus disemayamkan, yang pernah saya anggap mustahil ternyata terkabul lewat jalan yang tak terduga. Sebuah proyek ILO. Tuhan menulis cerita dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Pertama-tama memakai Ibu Ratih Pratiwi Anwar, seorang muslimah, Ketua Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik, dan kemudian kedua seorang kolega Hindu dari Pakistan sebagai pemandu ziarah dan mengubah perjalanan dinas menjadi ziarah iman. Sebagai pesan universal,
tentang pengalaman ini mengajarkan saya 3 hal. Tuhan punya waktunya sendiri. Ia bisa menggunakan bahkan hal sekuler seperti proyek ILO untuk menjawab kerinduan rohani saya atau kita bersama. Mukjizat ada dalam keseharian. Franciscus Xaverius mungkin tak sepopuler Maria, tapi justru disitulah keunikan pertemuan saya, sepi, personal, dan penuh kejutan. Dialog antar agama adalah anugerah. Tanpa inisiatif teman Hindu itu dari Pakistan, mungkin saya tak pernah tahu bahwa gua menyimpan harta rohani sedalam ini. Mungkin Anda punya cerita serupa, sebuah harapan lama yang tiba-tiba terkabul lewat cara yang tidak terduga, atau momen di mana seseorang dari keyakinan berbeda justru membawa Anda lebih dekat pada iman itu sendiri. Mari berbagi, karena seringkali kisah-kisah kecil seperti inilah yang mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Pesan untuk kita semua, pertama-tama untuk teman Kristiani, secara khusus Katolik, saya ingin mengutip Mazmur 37 ayat 4, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Untuk semua saja, para netizen di sini, saudari, saudara, ibu, bapak, mbak, dan mas semua dari berbagai kalangan, inilah nilai toleransi. Gua di India mengajarkan bahwa warisan spiritual bisa menjadi jembatan antar peradaban kasih yang satu dengan peradaban kasih yang lain. Silakan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk memperoleh video-video menarik lainnya. Terima kasih.